Syarat yang kedelapan, orang itu masih mempunyai air yang lain selain dari air yang terjemur di bawah matahari. Beda kalau seandainya nggak ada lagi air, mau nggak mau sudah, mau nggak mau pakai air itu ya sudah, maka nggak makruh. Tapi kalau ini dalam ember ini ada air musyammas, air terjemur di bawah matahari, yang ini ada air yang sejuk, yang dingin. Nah dia pakai air yang musyammas ini, makruh. Kenapa? Karena masih ada pilihan yang lain. Tapi kalau nggak ada pilihan, nggak apa-apa. Dulu waktu saya masih di Hadramaut tahun 2000-an ya, 2000 sampai 2005. Saya di Mekah di Hadramaut itu dari 2000 sampai 2005 kurang lebih. Waktu itu saya dakwah atau ziarah atau dakwah ke salah satu perkampungan yang ada di Hadramaut. Ya, salah satu perkampungan yang ada di Hadramaut. Waktu itu pas musim panas. La ilaha illallah kata saya. Nah, waktu itu saya mau kencing, mau buang air kecil. Mau buang air kecil. Setelah saya buang air kecil mau istinja, buka air di keran tuh. Fuak, la ilaha illallah, panasnya bukan main. Kayak air yang baru dimasak. Panas luar biasa. Gimana saya istinja, dipaksa saya taruh di apa namanya itu? Di tangan dulu gini-gini kan. Di atau di apa diangin-anginkan dulu. Diangin-anginkan. Baru dipakai. Makruh enggak? Enggak makruh. Kenapa? Karena enggak ada air lagi. Mau bagaimana ini? Saya lihat keluar, kenapa kok panas banget nih air? Ya memang musim panas, tapi kenapa kok panas banget? Oh ternyata pipanya itu pipa besi. Kita ini kan sekarang jarang ada pipa besi. Ada nggak orang pakai pipa besi? Nggak ada. Kecuali PDAM yang gede-gede aja. Kita rata-rata pakai pipanya pipa plastik itu. Mas Pion ke apakah itu? Mas Pion nggak pernah itu. Nah yang pipa-pipa plastik itu. Kalau dulu memang tahun 90-an itu orang masih pakai banyak pipa besi. Sampai sekarang tuh di dalam tanah tuh masih ada pipa-pipa besi, rumah-rumah bahari itu. Rumah-rumah kayu bahari. Nah, rumah saya yang lama dulu di Pasar Baru itu pipanya pipa besi. Nah, pipa besi. Lebih awet. Cuman masalahnya yang jeleknya itu ada juga. Jadi ada min plusnya. Kalau kelebihannya adalah kuat. Kekurangannya adalah bisa betagar. Bisa betagar. Nah kalau pipa plastik, insya Allah nggak betagar. Cuman yang bikin repotnya itu kalau pecah, selesai sudah. Paksa ganti semuanya. Nah itu tuh. Panas sekali di waktu saya berdakwah itu di Yaman tuh, luar biasa. Nah pernah juga waktu itu habis sholat asar ya. Setelah sholat asar diajakin teman main bola. Kita kan masih muda dulu, masih umur 20 berapa gitu dulu kan ya. Main bola katanya. Ayo sudah kita main bola. Main bola di padang pasir. Di padang Sahara situ. La ilaha illallah. Ini kan habis asar nih. Saya enggak bisa tahan itu. Waktu jalan di tanahnya itu kan enggak pakai sendal. Jalan begitu sudah panas. Enggak tahan sudah saya. Yang lebih panas lagi itu waktu begalut, jadi orang Banjar begalut, tahu begalut, berebut bola. Ketika berebut bola ini tanah itu tak aduk, yang dibawa ke atas, pokoknya tak aduk. Setelah itu kata saya, aduh, afan, ana ma'akdir kata saya nggak kuat kata saya. Jadi teman-teman Arab ini ngejekin saya, Aisyah ada Indonesia, dhaif katanya, apa ini orang Indonesia ini, letoy ini katanya. Lembek katanya. Lemah ini orang Indonesia ini katanya main bola. Saya bilang, kata saya, ya ente ini, kata saya bilang kalau bahasa Indonesia, kalian ini bukan lagi Batistuta. Kata saya Batisonta. Zaman dulu tuh ada pemain Belanda yang terkenal namanya Batistuta. Batistuta. Nah itu sama dengan Ronaldo, sama dengan siapa namanya itu,
Z-Z-dan zamannya itu kan ya. Ada Batistuta. Saya bilang ente ini bukan lagi Batistuta, batis onta kata saya. Batis onta saking kuatnya dia tuh main bola tuh ya Allah. Kita Indonesia teler, enggak kuat kita. Nah itu tuh saking panasnya. Ala kulihal. Lanjut. 9. Dia tidak takut kena penyakit. Sebaliknya, kalau dia takut kena penyakit, maka hukumnya haram. Ini yang menyebabkan sebab makruh itu, ilatnya ini nih. Apa itu? Kena penyakit. Tapi kalau dia enggak, kalau seandainya dia tidak takut kena penyakit, ya boleh-boleh saja. Nah, makruh maksudnya ya, kalau dia tidak takut kena penyakit itu makruh. Tapi kalau dia takut kena penyakit bukan lagi makruh, tapi jadi haram. Aku ini kalau pakai air ini bisa alergi bisa kena penyakit kulit nih. Dia paksakan pakai air itu bukan lagi makruh, tapi jadi haram. Karena dia tidak kuat memakai air itu tadi. Nah, jadi inilah kata ulama illat daripada penyebabnya air musammas itu makruh untuk dipakai. Cuman para ulama terutama Imam Nawawi ini beliau mengatakan sebenarnya tidak makruh. Tidak makruh. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh. Kenapa? Karena dalilnya dhaif. Nah, sebagian ulama mengatakan memang dalil tentang ma'ul musyammas ini, air terjemur di bawah terik matahari ini memang dalilnya lemah. Tapi dari segi ilmu kedokteran ternyata memang itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Walaupun dalil hadisnya lemah, tapi didukung dengan penelitian para dokter kulit, kalau memakai air itu bisa jadi penyakit, maka itulah yang menyebabkan ilatnya makruh untuk memakai air musammas tadi. Bahkan kalau dia yakin itu bisa menimbulkan penyakit, bukan lagi makruh, tapi jadi haram. Baik, lanjut. Sebab dimakruhkannya memakai air itu karena air itu bisa menyebabkan penyakit campak. Nah, tetapi perkataan Imam Nawawi, ayat itu tidak makruh untuk dipakai karena dalilnya dhaif. Nah, itu yang kita katakan tadi. Baik, lanjut. Perhatian, sebagian ulama menambahkan lagi, air yang makruh itu ialah apabila berwudu di air yang tergenangnya sedikit. Baik, sekarang kita tambahkan lagi. Jadi ma'ul musammas sudah selesai. Nah, kemudian kata ulama ada tambahan lagi air yang makruh untuk dipakai. Ada 2 tambahan. Apa itu? Yang pertama atau yang kelima adalah air yang digunakan dalam bersuci di air yang tergenangnya banyak tapi sedikit. Apa tulisannya itu? Banyak tapi sedikit. Tergenangnya sedikit. Banyak tapi tergenangnya sedikit. Bagaimana maksudnya itu? Air yang banyak tapi tergenangnya sedikit. Ini contoh nih ya. Nanti kita akan sampai di bab masalah ini. Air yang 2 kula itu ukurannya adalah 217 liter. Itu 2 kula itu. Jadi kalau ada air 217 liter itu kejatuhan najiskah? Asalkan tidak berubah maka air itu tetap suci. Buang najisnya, airnya tetap suci. Kalau kita berwudu mandi junubkah? Basuhan pertama terpecik ke dalam air yang di 217 liter tadi atau yang disebut 2 kula, ini juga nggak apa-apa, nggak musamma. Nah, walaupun kita sengaja wudu masuk ke situ lagi airnya, nggak musamma. Kenapa? Karena airnya banyak. Nah, tapi kalau seandainya memang banyak airnya, namun tergenangnya sedikit, walaupun memang wudunya sah, mandi junubnya sah, tapi makruh. Bagaimana maksudnya air banyak tergenangnya sedikit? Itu contohnya di kolam renang. Nah, yang dimaksud banyak lebih dari 2 kula. Tergenangnya sedikit maksudnya apa? Kalau seandainya kita berdiri di pinggiran kolam, kita obok-obok tuh air dengan sederhana saja. Jangan juga terlalu gancang, jangan juga terlalu lebay. Sederhana saja, dek gitu. Kita goyang atau pukul tok begitu. Jikalau gelombangnya sampai ke ujung sana, maka itu termasuk air yang banyak tapi tergenangnya sedikit.
Kalau kita wudu begitu, wudu basuh muka, jatuh lagi ke dalam situ, airnya nggak mustamal. Tapi kata ulama hukumnya makruh. Paham nggak kira-kira nih? Kan ada sebagian orang tuh di masjid-masjid mana begitu punya bak besar, wudu begitu, airnya jatuh lagi ke situ, jatuh lagi. Itu makruh itu. Walaupun tidak mustamal, airnya makruh. Kenapa? Ya karena kalau jatuh lagi nanti lambat laun air itu akan berubah. Apalagi yang bodoh, ada yang kurapan, yang sangkadian kah, yang gatalan kah, masuk lagi ke situ, makruh. Dan alangkah baiknya kalau kita punya kolam renang itu hanya kita yang pakai. Jangan kolam renang dipakai dengan orang yang bermacam-macam, kecuali memang sirkulasi airnya bagus. Ada saya datang ke Balikpapan nih, kolam renang di Balikpapan, saya lihat mana kolamnya, kata saya lihat. Saya dulu mau ngajakin anak santri mau berenang di situ. Saya lihat mana airnya, sini Pak. Keruhnya ini airnya, kata saya. Dosa sudah berenang di sini. Ini nanti belum Pak, belum difilter. Nah terus gimana maksudnya? Nanti difilter katanya. Kalau difilter kembali bersih katanya. Sudah, kata saya. Kalau memang difilter nggak apa-apa. Karena kalau nggak difilter cuman ditambah terus, habis dipakai dibuang, berapa banyaknya air yang diperlukan itu. Makanya biasanya kalau orang bikin kolam renang itu biasanya ada filter airnya. Jadi air itu yang sudah dipakai nanti dibikin berenangin sama orang-orang. Selesai orang berenang, nanti air itu dimasukkan ke mesin. Disedot ke mesin. Kalau kemudian dikeluarkan lagi jadi air bersih. Itu kayak ini, mesin-mesinnya mesin Pang, mesin filter bahasa kitanya, filter air. Ya PDAM gitu, besar mesinnya, besar. Hampir rata-rata orang punya kolam renang begitu tuh modelnya. Nah, tapi kalau nggak digitukan, apalagi hirang banyunya, hijau bajunya, dan tidak 1-2 orang berenang di situ tiba-tiba bekamih di situ. Ya, hanya kalau orang berenang begitu tiba-tiba dia bertenang, begitu tenang, tiba-tiba dia menggeridik. Nah itu tanda tanya itu sudah itu. Berenang tiba-tiba berdiam dia, tiba-tiba itu bekamih itu pas itu. Lata-latanya bekamih itu. Kalau yang bekamih sampai 20 orang, 30 orang, apalagi tidak berubah tuh apa air tadi. Ya, begatal akhirnya. Nah jadi kalau berwudu di kolam renang makruh hukumnya, walaupun dia banyak. Kenapa? Karena dia banyak tapi tergenangnya sedikit. Standarnya sedikit itu gimana? Tuh kalau kita berada di ujung nih, umpamanya ini kolam renang nih ya, semestinya ini kolam renang. Kita berdiri di sini, nah kita obok-obok di sini, deng. Gelombangnya sampai ke sana itu namanya air banyak, tergenangnya sedikit. Tapi kalau seandainya kita obok-obok, gelombangnya nggak sampai ke sana, maka ini air yang banyak, tergenangnya banyak, nggak makruh di situ kita. Wudu apa nggak makruh. Udah dipaham kira-kira? Kolam renang Mula Warman tuh, gede nggak itu? Gede. Saya rasa kalau diobok-obok nggak sampai ke sana, ujung ke ujung itu nggak sampai. Standar saja, jangan yang bok itu mah behimat namanya. Standar saja, kita goyang sekali. Kira-kira sampai nggak ke sana airnya? Gelombangnya maksudnya. Saya rasa nggak sampai itu, saking besarnya itu. Ya, udah dipaham kira-kira? Nah itu. Jadi kalau ada di situ begitu wudu jatuh lagi atau mandi junub, itu makruh hukumnya. Ada dulu orang menyarankan saya, katanya kalau kita itu, kalau bisa kita tuh jangan berenang di kolam renang umum katanya. Apalagi waktu itu saya pernah ke Sukabumi, rekreasi gitu, habis itu ada kolam renangnya. Orang bilang jangan berenang katanya. Kenapa kata saya? Kan airnya bersih. Ya bukan masalah bersihnya, cuman di sini kan di Sukabumi ini kan manusianya aneh-aneh. Artinya terkenal banget tuh, banyak pelacuran di situ. Daerah-daerah sana maksudnya kan ya.
Nggak tahu kita nih yang berenang, ada orang yang penyakit AIDS apa begitu, kata dia nih. Padahal kata saya, mana ada orang berenang, kata saya. Dia cuma nyarankan jangan katanya. Nah, oleh karena itu juga ada saya nonton TV, dokter kesehatan ya, dokter masalah kulit ini, apa organ dalam wanita, itu dia pernah nyarankan katanya, sebaiknya perempuan itu jangan mandi di kolam renang umum. Jangan mandi di kolam renang umum. Katanya dia nih dokter itu. Kenapa katanya? Itu kalau airnya kotor itu sangat bisa sangat bisa merusak atau membuat penyakit di alat kelamin perempuan itu. Karena alat kelamin perempuan itu sangat rentan sekali terkena penyakit. Perempuan itu kan banyak penyakitnya. Ya, kanker serviks lah, kanker rahim lah, macam-macam itu di perempuan tuh. Keputihan lah, apalah. Laki-laki ini kan penyakitnya cuma ada 2 di alat kelamin itu. Apa itu? Yang pertama kalau masih pesantren sangkadian. Ya, yang kedua kalau sudah tuha, flu burung. Bukan flu burung, burungnya kena flu. Nah, turun mesin sudah. Itu aja penyakitnya. Kalaupun ada satu lagi ya kencing gak tiris lah. Kalau perempuan tuh banyak di alat kelamin itu. Makanya kata dokter kesehatan dia nyarankan, saya tidak menyarankan perempuan tuh mandi di kolam renang umum karena sangat rentan terkena penyakit.